Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 6, dari kelompok Machine Learning. Sebelumnya kami ingin mendemonstrasikan sebuah aplikasi yaitu MedAI Priority atau aplikasi prioritas untuk penyakit. Jadi di sini sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Prawiro dan kedua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Saya Noviatul Zahra. Oke, jadi seperti yang dilihat di dashboard ini sebelumnya, kenapa sih kita membuat aplikasi ini? Mungkin akan dijawab tujuan dan rumusannya oleh kedua teman saya. Nah, dari tujuan sendiri dibikin dashboard health ini untuk membuat model identifikasi prioritas pasien menggunakan machine learning yang pertama. Terus lalu yang kedua itu membandingkan performa algoritma decision tree dan random forest. Lalu menentukan faktor atau fitur yang paling berpengaruh terhadap prioritas pasien dan mengevaluasi model menggunakan akurasi skor, convention matrix, dan cross validation. Lalu rumusan masalahnya. Dan di sini saya akan menjelaskan masalah-masalahnya, yaitu ada 3. Berdasarkan latar belakang, masalah-masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana membangun sistem klasifikasi prioritas pasien menggunakan machine learning. Terus yang kedua yaitu ada bagaimana performa algoritma decision tree dan random forest pada dataset pasien. Dan yang terakhir, algoritma mana yang memberikan akurasi terbaik untuk klasifikasi prioritas pasien. Ya, lanjut. Oke, mungkin bisa jelaskan dashboardnya. Siapa? Yuk, lanjut yuk. Ya, boleh Siti jelasin dashboardnya. Oke, di sini dari dashboard sendiri ringkasannya itu ada total pasien, prioritas tinggi, prioritas rendah, sama akurasi model. Terus juga di sini ada graf distribusi kondisi pasien, lalu gender, lalu distribusi usia, tekanan darahnya, kolesterol, dan yang terakhir ini ada conversion matrixnya, random forest. Oke, mungkin bisa langsung ke machine learning. Nah, jadi di machine learning itu kebetulan kita ngambil data 240 pasien dengan 9 fitur, yang dimana kita algoritma menggunakan 4 model paralel. Mungkin kita bisa coba dulu trainingnya di 80-20. Oke, coba mulai training. Nah, jadi di sini aktif datanya masuk semua hingga akhirnya membuat perbandingan performa model. Nah, di sini nih ada penjelasannya di setiap kita di barnya, coba di barnya di ini di bar performanya, perbandingannya di barnya. Nah, di sini ada penjelasannya, akurasinya berapa, presisinya berapa, recall-nya berapa, dan F-nya berapa berdasarkan model paralel yang digunakan gitu. Dan maksudnya RF dan DT itu sebenarnya model yang digunakan. Contohnya kayak RF itu random forest, DT itu decision tree, dan NB itu naive bias dan logistik. Ya aku sedikit lupa, jadi itu pokoknya logistic regression. Nah, dan nanti tuh di reflector tuh ada perbandingan true positifnya dengan false positifnya gitu, jadi ada perbandingannya gitu. Nah, lalu setelah itu di sini ada detail hitungannya antara random forest, decision tree, naive bias, dan logistic regression. Jadi sebenarnya penghitungannya random forest dan yang lainnya tuh sebenarnya hitungannya tuh berdasarkan jumlah pasiennya gitu, yang dimana prioritas penyakitnya tuh ditotalin berdasarkan jumlah pasiennya, hingga akhirnya kan hitungannya bisa kebagi kayak gini. Makanya di sini kan TPNF dan true false-nya kan kosong. Karena apa? Karena kita fokuskan untuk mencari hasil modelnya yang cocok untuk direkomendasi untuk produksi. Makanya kita menggunakannya menggunakan data setnya tuh 240 pasien gitu. Nah, mungkin bisa dilihat-lihat aja ke bawah gitu, kayak gini contohnya.
Nah, mungkin perhitungannya simple kayak gini. Karena apa? Tujuan kita hanya untuk mencari model yang pas gitu untuk digunakan kayak gitu. Dan setiap ini pasti selalu ada hasilnya gitu. Dan emang pada akhirnya kan di paling bawah itu nanti bakal ada kontribusi fitur terhadap prediksi gitu di paling bawah. Nah, di paling bawah tuh bakal ada kontribusinya mulai dari kesulitan bernafasnya, umur ya, kondisinya, dan di sebelah kanan tuh ada metriknya. Jadi di semua model yang kita gunakan itu pasti kita ambil tabel secara menyeluruh gitu untuk kesimpulannya gitu. Jadi untuk mendetailnya akurasinya seberapa akurat model yang mana, precisionnya yang mana, dan recalnya yang mana, F1-nya yang mana, dan AUX-nya yang mana yang paling cocok untuk digunakan hingga akhirnya kita menemukan random forest sebagai pilihan terbaik kayak gitu. Nah, ini kan perhitungannya kan berdasarkan menyeluruh. Nah, kalau misalkan kita perorangan, kita ada prediksi AI. Bisa buka menu prediksi AI. Sebentar. Nanti dia nggak. Sebenarnya ini aku bawain lagi untuk ini karena di sini ada hitungannya lagi. Jadi di prediksi pasien ini kita ambil contoh mengikuti contoh yang ada, umur 45, gendernya laki-laki, jenis penyakit mungkin kita coba ubah. Kita ubah ke apa ya? Bagusnya apa nih? COVID. Mau apa? COVID boleh. Beda. COVID aja COVID. COVID aja. COVID. Nah, terus demam yes, batuk yes, kelelahan tidak, kesulitan bernapas iya, tekanan darah normal, kolesterol normal. Udah? Coba kita prediksi. Nah, hasilnya pasti probabilitas tinggi karena apa? Di sini ada perhitungannya yang dimana skor bobot itu dikali faktor yang akhirnya kan threshold kita kan 3,5 itu tinggi jika skornya lebih dari 3,5 dan rendah jika kurang dari 3,5 dan combined skornya kan 0,98 ya, intinya ini ada perhitungan lah di dalamnya. Dan di sini setiap fiturnya tuh ada poinnya, ada bobotnya. Bisa ke bawah. Kayak demam tuh karena kita demam jadi dinilai 1, kontribusinya bobotnya 1. Kalau kita batuk kontribusinya 0,5 dan kita kelelahan ternyata tidak, jadi harusnya nilai bobotnya 0,5 jadinya 0 gitu karena kita nggak lelah. Nah, kesulitan bernapas kita dapat 2 poin. Tekanan darah kita normal, oke. Jadi di sini normal, harusnya kan kalau rendah baru poinnya keluar, kalau normal masih 0. Kolesterol normal jadi 0. Usianya 45 tahun, jadi bobotnya tuh 1,2. Nah, kayak gitu. Nah, terus kondisi kritisnya COVID 1,5 dan akhirnya kita gabung total skor itu tuh ada di angka 5 gitu. Dengan dalam arti lebih dari 3,5 itu artinya prioritas tinggi dan rekomendasi tindakannya tuh ada di bawah untuk segera rujuk ke gawat darurat, lakukan pemeriksaan vital lengkap, EKG dan persiapkan ruang observasi intensif. Jadi udah ada solusinya untuk perorangan kayak gitu. Nah, mungkin setelah ini bisa ke data pasien, mungkin akan dibawa ke Novi. Oke, di sini tuh ada manajemen data pasien. Yang pertama itu ada ID pasien, terus usia, gender, terus kondisi penyakitnya, terus itu ada BP tuh singkatan dari apa tadi lupa ya, terus Apa tekanan darah, kolesterol. blood pressure. Nah, tekanan darah itulah tekanan darah, kolesterol, dan di sebelahnya tuh ada prioritas, dan yang terakhir itu aksinya. Terus nah di situ ada apa aja sih anjay, nggak kelihatan. Ini yang semua kondisi di atas Mana? yang di atas itu kan ada semua kondisi. Oh, nah di sebelah sini tuh ada menu kondisi itu ada semua jenis penyakitnya, jenis penyakit pasien. Terus next Coba buka salah satu aja. yang Contoh apa nih? Mau diabetes ya? itu ya, ada apa aja dah. Tuh. Nah,
Nah, di sini kalau misalkan kita jadi tuh di kondisi pasiennya tuh kan ada sebelahnya tuh. Nah, kalau misalkan kita ngeklik diabetes itu muncul pasien yang punya penyakit diabetes semuanya. Oke, lanjut. Oke, mungkin Sih, lanjut di ke sini. analisis saja mungkin. Nah, mungkin sama siapa? Oke, di sini ada analisis dashboardnya, yang dimana analisis ini nih tren pasien selama 30 hari, distribusi prioritas tinggi dengan rendah harian. Di sini grafik yang warna merah ini ditandai dengan prioritas tinggi dan yang hijau itu prioritas rendah. Lalu di sini tuh menyarankan top penyakit resiko yang tertinggi selama ini. Di sini tuh ada yang paling tertinggi ada COVID, terus yang kedua asma, dan seterusnya. Lalu di sini ada profil faktor risiko kemunculan pada pasien prioritas tinggi. Di sini tuh yang terbanyak itu sesak napas, lelah, demam. Dan di terakhir ini ada heat map-nya, korelasi kondisi atau prioritas. Insiden warna rasio pressure tinggi, prioritas tinggi. COVID-19. Lanjut pengertian. Nope. Oke. Di sini itu ada di pengaturan. Di pengaturan itu kita bisa mengatur mode gelap. Terus kita juga bisa menyalakan notifikasi saat pasien mendeteksi kasus kritis lah ya. Terus sini ada konfigurasi model. Terus di sebelahnya itu ada auto retaining mingguan. Jadi setiap minggunya data latihan itu diulang setiap minggu dan pada pukul 2 gitu. Dan terus ini ada profile. Ini sebagai admin. Adminnya itu adalah Dr. Amelia. Data diri. Terus ya kayak semacam akun-akun pada lainnya ya ada. Oke. Ya mungkin bisa lanjut ke dashboard. Ya mungkin itu aja presentasi machine learning kali ini dari kelompok kami, dari kelompok 6. Sebelumnya mohon maaf jika ada banyak salah kata ataupun kurangnya, karena mau bagaimanapun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi ya kalau misalkan ada salah kata atau emang ada yang kurang, mungkin bisa langsung nanti komentar atau mungkin bisa chat pribadi lah ke kita buat sharing bareng gitu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti bisa aja kirim email ke ahmadprawiro461@gmail.com dan kita bisa ngobrol lah nantinya kalau emang misalkan butuh pertanyaan atau gimana gitu. Oke, itu aja kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.